Abian sudah, Eh, Udah. sudah ya. Nara sudah. Untuk buzzernya udah ditancepin. Udah. In. Oke. Fatih udah. Udah. Bagas. Halo Bagas. Tiga ini kabar apa? Yang mana? Sambung di bawah puzzle. Oke, nanti kita pakai dua kabel mel lagi ya, teman-teman. Mel to mel. Oke, ini Bagas saya belum pernah dengar suaranya ini ya, Bagas. Oke, sekarang kalau sudah ditancapkan buzzernya yang teman-teman di situ yang kaki buzzernya ada tiga seperti ini, seperti punya saya. Karena mungkin ada juga yang kaki buzzernya empat ya, atau kaki buzzernya dua, itu berbeda-beda. Cuman untuk teman-teman yang punya tiga kaki buzzer seperti ini, kita hari ini akan pakai dua kakinya aja. Hari ini kita akan memakai dua kakinya aja. Nah, di di atas kawat ini kan ada simbol nih. Di atas kawatnya si buzzer ini ada min, kemudian ada S. Nah, kita akan gunakan yang ujung kanan dan yang ujung kiri atau yang ujung S dan ujung min. Dan kita hari ini tidak menggunakan yang tengah terlebih dahulu. Jadi kita hanya memakai dua kaki dari buzzer. Nah, silahkan teman-teman untuk menghubungkan kabel jumper tersebut di kedua kaki buzzer tersebut dengan cara setelah teman-teman menancapkan buzzernya ke breadboard seperti ini, teman-teman lihat tuh di kaki buzzer ini dia lurus dengan lubang yang mana. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, oh dia lurus di lubang yang ini. Teman-teman tancapkan kabel male to male di kedua lubang yang lurus dengan lubang buzzer di paling kanan dan paling kiri. Sedangkan yang tengah, teman-teman nggak usah masukin kabel apapun, biarin kosong yang tengah. Kalau teman-teman cuman buzzernya cuma dua kaki, ya udah dua-duanya dipakai semua seperti itu. Pak, ingin bertanya yang apa nih pakai kabel female to female atau yang male to male? Pakai yang male to male, pakai yang male to male ya. Jadi nanti nanti ujung yang ini kita tancepin di buzzer, ujung male yang lain nanti akan kita sambungkan ke Arduino-nya, teman-teman. Oke, di sini ada yang baru bergabung. Nih Walter. Halo Walter. Kalau Halo, kemarin gimana nih proyeknya? Udah nyampe sini belum? oh iya baru sampai sini. Oke, sekarang teman-teman sudah menyambungkan buzzernya di breadboard. Walter bisa menyusul untuk nyambunginnya juga. Saya sudah disambung tinggal sensornya. Oh, tinggal sensornya. Buzzernya udah ditaruh di breadboard. Udah. Udah. Oke, nanti habis ini kita pasang sensornya juga ya. Oh ya, tadi saya install gak bisa. Install apa? Mana? Install driver, Gak Walter. jadi salah. Udah diinstal, cuman aku gak tahu aksesnya. Oke nanti nanti kalau misalkan ada yang error bisa dideteksi setelah kita coba upload codingannya ya atau programnya ya. Oke, sekarang kita fokus dulu untuk merangkai komponen. Sekarang teman-teman sudah ada sensor yang sudah dirangkai seperti ini, kemudian ada breadboard dan juga buzzer, LED dan resistor yang seperti ini, dan juga ada Arduino. Tunggu, Seperti itu. saya belum belum ada pasang satu itu. Yang mana yang ini? Iya. Ya, ini namanya buzzer ya.
Punya Walter, buzzernya kakinya Yang kabel satu. yang mana? Yang ini Windows. atau yang Iya. hitam ini? Yang satu lagi. Yang hitam di sini. Iya. Nah, dipasang seperti ini ya. Bagaimana? Di atasnya. Iya, di sebelahnya yang garis biru ini yang negatif di katodanya, sedangkan yang di Nah, depan itu yang resistor ini panjang yang kan? anoda. Gimana, Walter? Oh, katoda itu yang pendek. Betul. Nah, ini Walter boleh buat open cam ya. Hah? Nge-good. Boleh dibuka camnya ya, Walter, Fatih, Nah, Bagas, dan apanya? Nara. Apa? Apanya? Kameranya. Nah, seperti ini. Jadi yang kaki pendek yang kemarin itu ada katoda itu dihubungkan dengan kabel di sebelah kutub negatif seperti ini. Kemudian yang anoda atau kutub positif itu dipasang resistor dan di depannya resistor itu dipasang dengan di depannya lagi dengan male kabel jumper atau wire male to male seperti ini. Pakai male to male yang ini atau male to female? Male to male. Oke. Male to male ini. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, oke. Ini yang buzzernya udah semua ya, dipasang ya. Iya. Sudah. Oke. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita pasang terlebih dahulu untuk sensornya akan kita pasang ke Arduino secara langsung teman-teman. Jadi ini di ujung di sebelah sini ada kabel male to male. Nah, sedangkan di dalam Arduino-nya di sini ada banyak pin nih, ada banyak pin-pinnya. Nah, kita akan pasang langsung ke sini. Nah, teman-teman lihat di atas ini kan ini ada simbolnya nih yang kabel apa sensornya ini. Ini ada plus, out sama minus. Yang plus ini teman-teman bisa luruskan sama apa ya kawatnya ini ya dan simbolnya ini ke kabelnya. Oke, di saya di sini punya Mister Vian kabel yang kuning ini plus. Nanti kalau teman-teman pakai kabel warna hijau, biru, ungu, Plus jadi itu kita gimana? beda-beda kayak gitu. Nah, yang plus ini teman-teman sambungkan ke Arduino cari yang ada tulisannya 5 volt ya, yang Menurut 5 aku volt. satu mau ke bawah. Gimana, Walter? Lima yang di atas satu yang di bawah. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Yang di situ Nah, tulisannya 5 volt. dipasang yang plus. Ya, yang plus ke 5 volt. Plus to 5 volt. Nah, Nah, kemudian minus. yang tengah ini kan ada pin nih, ada pin banyak nih ya. Yang kemarin udah kita kenalan itu ada pin 2 sampai pin 13. Nah, kita pasang yang tengah itu ke pin 2, ke digital pin nomor 2 di sebelah sini. Dan yang warna merah teman-teman bisa pasang di bagian GND. Satu, dua. Yang di bagian lima, yang bagian angka boleh. Boleh GND yang di bagian angka boleh.
GND atau GND atau ground yang di sebelah eh, kanan atau kiri juga boleh. Yang penting lubangnya lubang GND. Udah. Seperti ini. Kalau kalau Mr. Fian masangnya seperti ini. Nah, Ini saya teman-teman juga kalau sama. kalau masangnya berbeda boleh misalkan JND-nya teman-teman pakai yang di sebelah sini semua. Ini juga boleh. Kalau mau Yang menyilang seperti ini yang juga boleh. Dan juga ada GND. saya yang Yang ter pastikan coklat, yang minus itu yang biru. yang biru, Hmm. iya yang penting ini kawatnya sesuai. Itu Nah, maksudnya pasang di mana? nah yang tengah itu dimasukin ke pin 2. Saya sudah. Oke, selanjutnya sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita akan sambungin juga gitu. Kita akan sambungin juga selain selain sensor, kita juga akan sambungin LED-nya. Nah, untuk LED-nya itu karena ada dua kabel ya, teman-teman. Di sini cuma ada dua, yakni ada bagian ground sama bagian voltase ya, bagian voltase. Cuman seperti biasanya yang bagian katoda atau kaki yang pendek atau yang negatif itu kita pasang ke GND. Satu, dua. Ke Yang kutub yang minus. negatif itu pasang ke GND atau ground atau di situ tulisannya GND. Sini ada GND. Nah, di bawah sini masih ada nih GND-nya, masih masih sisa banyak ini, masih dua. Sudah. Nah, kemudian yang anoda atau kutub positifnya teman-teman pasang ke digital pin keempat. Satu, dua, yang keempat ya. Seperti ini nanti Sudah. jadinya. Sudah. Digital pin yang keempat. Sudah ya? Sudah. Sudah. Nah, terakhir, ini pemasangan yang terakhir teman-teman, yakni yang buzzer. Buzzer ini supaya berbunyi Yang buzzer seperti itu female to male atau mana? yang mana? Buzzer. Male to male. Oke. Female Oke. to- Dua atau tiga? Dua aja. Kalau teman-teman di situ ada yang kaki buzzernya dua, itu pakai dua kabel aja untuk positif dan negatif. Kalau kaki buzzer teman-teman ada tiga, hari ini kita pakai dua kakinya aja. Yang ujung Yang kanan dan ujung kiri. Yang tengah, iya yang tengah kita nggak pakai. Yang tengah kita belum pakai. yang S Kalau ya. iya S sama min. Yang ujung S sama min. Kalau buzzer teman-teman kakinya 4, ya kita hari ini pakai dua kakinya dulu. Kak, izin bertanya, Oke, silahkan Nara. itu yang kabel yang disambungkan ke GND itu yang ada ini Kak, yang depannya ada resistor. Yang ada resistornya disambung ke pin 4, yang katoda atau yang LED kaki pendek itu disambung ke GND gitu. Oh, Tunggu. Maksudnya Jadi bagaimana? jadi teman-teman bisa ini ya, bisa diingat-ingat ya teorinya ya. Bagaimana Kalau yang ada kutub yang negatif, itu teman-teman bisa pasang ke ground, ke bagian groundnya. Kalau ada kutub negatif. itu ground ya, Gimana, Walter? yang dengan transistor itu ground kan? Yang resistor itu, yang ada resistornya itu dipasang ke pin 4. Oh, artinya saya kebalik. Iya, iya, yang ada resistornya itu dipasang ke Harusnya pin ini 4. harusnya itu light bulbnya yang minus ya. Iya, yang kaki pendek atau yang katoda yang minus itu yang ke ground. Jadi, kenapa kenapa anoda itu harus ada resistornya dan kenapa dia dipasang ke pin 4? Karena dia nanti akan jadi aliran listrik. Aliran listriknya akan
masuk lewat kutub positif, kemudian dialirkan ke kutub negatif. Jadi sebelum masuk ke LED dia harus lewat resistor. Resistor itu untuk membatasi arus. Kalau dia nggak lewat resistor nanti LED-nya bisa meletus gitu, meledak gitu. Nah, ini Ngomong. teman-teman nanti harus ini ya, bisa cari-cari tahu sendiri soal hambatan ya, nilai hambatan di resistor. Oke, sudah semuanya. Izin Belum. bertanya, Kak. Oke, silahkan kalau mau yang ke toilet ya. Tunggu. Oke, silahkan. Saya bingung, Mas. Tunggu. Yang mana yang bingung, Walter? LED-nya itu ya itu tunggu. LED-nya LED kan ini warna merah ini. kita Kelihatan nggak? pasang. Oh, Salah nggak itu? kayak gini kan? Iya, Sebelah. yang LED ini kan yang yang warna biru ini kan negatifnya. Dia dipasang di sisi Ini negatifnya. kemana? Tuh, gimana ini? Yang katoda itu kita pasang nggak di yang bagian negatif itu? Iya, yang negatif ini kan. Ini nggak gini. Ini nggak mungkin satu. Kalau kamu di satu angka gini itu shorted. Ini Kalau Kalau yang nggak mungkin ya. negatif itu masuk ke ground. Kalau yang positif dia masuk ke pin 4. Kenapa? Karena aliran listrik akan mengalir melalui kutub positif sehingga dia membutuhkan resistor. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang wire-nya, kabel jumpernya di depan resistor itu yang mengarah ke pin 4. Sedangkan yang Positifnya tidak mana? ada Positifnya resistornya mana? atau disebut Ini, katoda ini dia ke ground. Ini ke baterainya Seperti kemana? itu. Powernya di mana? ini tunggu. Yang Ini yang positif. positif ini kemana? Yang Positif positif itu ke pin 4. 4. pin 4. Iya, Ya udah, terus Oh, negatif ini di sini kan? ke sebelahnya. ground. Ke ground yang GND. Yang GND Ground atau yang DND. ground. Tuh, DND. Terus Oh, yang buzzernya Nah, sekarang kita tunggu. akan nancepin ini, akan nyambungin yang buzzer. Nah, karena kita pakai dua kaki, yakni kaki S dan negatif ya, teman-teman bisa lihat simbolnya kan ada di depan nih. Ini Mister Wah, pasangnya terbalik seperti ini. Nah, ini kan tunggu. simbolnya negatif sama S ini dipasang di breadboard seperti ini kan. Bentar, ini kelihatannya seperti ini ya. Tunggu Nah, lah. ini dipakai aja kaki yang paling kanan dan yang paling kiri, yang tengah nggak usah dipasang eh kabel yang nggak melnya ya. Nah, positifnya yang mana? terus yang negatif, kalau di sini Mister Positifnya yang mana? negatifnya warnanya Nggak positif ini yang mana? Positif itu ungu. ada negatif doang. Negatif. Ya, Negatif. ini kalau Mister yang ungu ini yang negatif. Seperti biasanya yang negatif kita Negatif. pasang ke ground Oh, ya. aduh. Jangan sampai terbalik, teman-teman. Yang negatif Hmm. itu pasang ke ground karena Mister pernah terbalik nggak mau nyala. Negatifnya pasang ke ground. Nah, yang negatif selalu dipasang ke ground. Negatif. Yang itu apa? Kalau putih pasang ke ground. Nah, Putih, sedangkan putih. yang sisi positifnya atau yang kaki sebelahnya yang ada simbol S-nya, kalau teman-teman kakinya 3 Terus ya, tutup lah. karena ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, Mana? itu Diam. teman-teman pasang ke digital pin nomor 3, ke pin nomor 3. Nah, kalau misalkan kesulitan memasukkannya karena ada di tengah-tengah, teman-teman bisa coba untuk cabut dulu yang lain, terus nanti ditancapkan lagi. 3. Ketiga, 2. Kak, kayak gimana, Kak? Tadi Hmm. ketinggalan. ini
kan tadi buzzernya kita pakai 2 kaki nih. Nah, karena kita cuma pakai 2 kaki, jadi kita pakai kutub positif dan negatifnya aja. Yang kutub negatif seperti biasanya itu ditancapkan ke ground atau GND ya, GND. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang positif itu teman-teman nanti masukin ke digital pin atau pin 3. Ya, Sudah. Yang mana drive? Mana aku tahu itu driver dan untuk itunya gimana? Cara buka drive-nya itu bagaimana? Udah install drivernya motor Lo cara buka. oh udah Pakai. diinstal drivernya. Udah. Itu programnya yuk tanya dulu ini programnya di laptop apa di tablet? Di laptop enggak? Bisa pakai laptop, bisa pakai tablet. Cuman kalau untuk pakai tablet, nanti untuk menghubungkan USB-nya nanti perlu ini kabel sambungan lagi yang bisa nyambungin USB. Ya, tapi programnya apa? Yang di Programnya laptop. apa? Yang di laptop. Yang di laptop ini saya udah kirim linknya. Saya kirimin linknya lagi ya untuk download drivernya. Karena drivernya ada yang untuk Windows, ada yang untuk MacBook. Nah, itu tinggal disesuaikan. Ini mana? Berarti ini yang dikirim ini bukan driver buat Windows. Ini Windows. Oke, ini ya saya kirimin di Apa tuh? di di Oli. kolom chat ya untuk linknya. Lawan. Itu untuk link link drivernya. Ada ini. Kalau nggak tahu dong, jangan tahu dong. Itu bener. Yang buat Windows kan? Agak. Betul. Bener kok ini. Yang CH3, CH41. Iya. Yang mana? Oke, udah, ya udah itu Itu sama kan? yang ada di grup WA, atau kalau teman-teman nggak join di grup WA, saya kirimin di chat ya, di kolom chat ya, teman-teman bisa install drivernya. Udah install Kalau udah sekarang bagaimana? Di mana? Nah, itu bentar ya, izin saya screen ya, teman-teman. Oh, Tangan. oke. Di sini share screennya mana nih? Oh, ini. Oke, jadi teman-teman bisa buka link yang saya kirim ya, yang dikirim di grup atau link yang baru saja masuk lewat chatbox. Nah, di sini ada Arduino Indonesia ya. Arduino Indonesia. Nah, di situ ada cara untuk install driver CH340 atau CH41. Nah, di sini ada tulisan nih di nomor 1 ini. Download file driver CH340 atau CH341. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini Aku kemana? Aku kan ke masjid jauh. seperti ini. Nah, filenya kan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik aja, klik download ya, klik download seperti ini. Oke, masih loading. Nah, ini udah ke download nih. Sudah terdownload ini di atas ini, di bilah atas ini teman-teman bisa kelihatan CH34X install download di bilah sebelah kanan atas. Nah, ini tinggal teman-teman buka aja. Bentar, share screen-nya kelihatan nggak? Sampai di situ nggak? Oh, udah berubah ya. Nah, teman-teman di situ share aja. Nah, teman-teman di sini bisa. Nah, ini kan udah ke download ini. Tulisannya type-nya application. Size-nya cuman 189 kilobyte, teman-teman. Kecil banget kan? Nah, itu teman-teman tinggal klik aja untuk instalasi. Seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Udah, di sini teman-teman
pilih aja CH341 ini USB serial CH340. Nah, kalau udah ada tulisan USB serial CH340 seperti ini, teman-teman tinggal klik install aja kayak gitu. Bi, hey, hey, Udah sekarang Oke, kalau sudah diinstal, teman-teman sekarang udah ada Pictoblock-nya kan? Nah, belum. udah tulisannya the drive is successfully pre-installed in advance. Oke, berarti drivernya udah sukses terinstall seperti itu. Ini kan ini kan. Bukannya sekarang Oke, sudah diinstal semuanya teman-teman? iya tadi cara bukannya. Oke, sekarang kalau semua komponennya sudah tersambung, sekarang kita bikin programnya. Nah, Bagaimana kenapa? bukannya? Oke, kita nanti bikin programnya lewat Pictoblock, teman-teman. Kita akan bikin programnya lewat Pictoblock terlebih dahulu. Nah, programnya itu akan kita setting bahwasanya kalau misalkan sensor ini mendeteksi suhu, nanti teman-teman bisa sesuaikan suhu berapa yang diinginkan. Nanti aktuatornya berupa buzzer dan juga LED ini nanti akan menyala seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita buka Pictoblock-nya terlebih dahulu. Ben- Oke, bentar, teman-teman. Oke. Bisa online deh. Ini saya share screen Pictoblock-nya dulu ya, teman-teman ya. Pictoblock. Pictoblock bisa gak di Windows? Bisa, Pictoblock dia support untuk Windows. Nah, kita buka dulu Pictoblocks-nya. Pakai mana? Block coding. Ini masih loading. Pakai Diam, diam, diam. waduh, nanti dipapus bulung kek. Okay, you cannot minimize up white Pictoblock. Udah kelihatan belum, teman-teman? belum. Kalau bikin tadi. Oke, sekarang udah nih, udah muncul nih Pictoblock-nya nih. Tapi sekarang baru. Nah, di sini di Pictoblock ada banyak nih pilihan mulai dari Junior Blocks, Mana Block, nih? kemudian by editor, by notebook dan seterusnya. Teman-teman pilih yang block coding, yang di block coding ini yang blocks aja. Dia makan. Yang Nah, sempit. Kayaknya juga ini baru. teman-teman pilih yang blocks ini, code with playful puzzle shape blocks. Teman-teman pilih yang ini. Oh, Henry. Oh, Henry. Salah. Itu What namanya. do you like to do? Pilih blocks. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih mode. Nah, di atas Oh, ini kan ada stage, kemudian ada upload. Nah, teman-teman pilih bilang apa? mode-nya yang upload. Nah, dia nanti akan ada opsi warning. Please select the board first. Kemudian teman-teman select board. Teman-teman pilih Arduino Uno. Begitu. Teman-teman pilih Arduino Uno. Nomor nomor ini dicoki dong nomor sekolahnya, kirimin ke saya. Udah pilih Arduino Uno semuanya, teman-teman. Belum. Tapi nggak bisa. Iya, dipilih dulu Arduino Uno-nya. Karena belum nggak bisa. karena nggak belum disambungkan ini USB-nya. bisa. Tapi USB-nya belum disambungin. Nah, ini bisa dipilih ya Arduino Uno seperti ini, diklik. udah pencet tapi error.
Nah, kalau diklik di situ nanti ada seperti ini teman-teman. Connect to port, ada serial port USB. Udah Ya, download. Nah, kalau udah hijau seperti ini yang isinya serial port. Iya, kita belum sambungin ini, belum sambungin Arduino Uno-nya. Kita bikin programnya dulu nanti. kita nggak tahu. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa silang terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman silang seperti ini, tampilannya teman-teman di bagian blok eh, pin blok Arduino Uno, di sini udah ada blok baru nih, isinya Arduino Uno. Di sini sebelah kiri sini. Terus flashboardnya di mana? Udah. Sama Izin buat bertanya, Gimana, Fatih? nggak bisa. saya kok masih belum bisa klik select a board ya? Iya, Nah, saya juga bisa. Nggak bisa. di, di board ini coba teman-teman klik di bagian atas di board ini, Coba teman-teman lihat. klik. Nah, di sini Doa. ada bermacam-macam ya boardnya ya. Teman-teman pilih yang Arduino Uno ini. Nah, gitu aja. Cuman dipilih aja boardnya. Oke, sudah. Oke, udah ya. Nah, ini di atas kan ada board nih. Tinggal dipilih aja. Mana boardnya kita? Kita pakai Arduino Uno. Ya udah, kita klik Arduino Uno. Selesai. Oke, udah semuanya. Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita akan membuat kodenya. Jadi kode yang kita inginkan adalah ketika nanti sensor itu mendeteksi suhu, kita inginkan aktuator yang disebut aktuator, di situ ada LED, kemudian ada buzzer, itu dia menyala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertama kita perlu untuk ini teman-teman, kita perlu untuk membuat variabelnya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, variabel yang kita butuhkan di sini, sebentar, variabel. Oh ya, kita akan Lihat mendeteksi. temperature. Ya, kita di sini akan mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Maka kita variabel. Nah, di sini teman-teman make a variable. Make a variable, klik. Nah, teman-teman bisa tulis di situ contoh temperature seperti ini. Kemudian oke. Nah, muncul di sini variable temperature. Nah, karena kita mau deteksi kelembapan juga, kemudian klik lagi make variable, tulis humidity. Ketemu nanti. Nah, di sini udah ada dua variable nih, ada temperature sama humidity. Sudah, semuanya sudah bikin variable yang sama. Oke, kalau udah bikin, oke. Nah, nanti yang kita inginkan kalau Arduino-nya jalan, nanti akan dia mengeset temperature. Maka kita akan, Ya. ya, when Arduino Uno starts up, tapi kita masih belum bisa pindahin bloknya. Alasannya karena kita masih belum konekin Arduino-nya ke laptop gitu, ke komputer. Kita coba buat konekin terlebih dahulu dong. Arduino-nya apakah bisa Saya atau sudah. belum? Kita konekin USB-nya. Sudah. Saya sudah connect tapi nggak bisa. Connect, di sini udah muncul seperti ini. Tunggu. Disconnect dulu. Connect. Serial kan? Iya, serial port USB. Cara lihatnya di mana? Ini Pakai teman-teman bisa klik connect di sebelah sini. Nah, kemudian klik ini serial port USB, nanti akan muncul
teman-teman connect-nya di bagian komputer yang mana. Nah, nanti klik connect di sini. Nah, connect, kemudian klik connect. Lah, gak bisa tunggu. Nah, serial USB connected. Belum bisa? Belum. Sebentar. Tunggu. Coba saya ganti port dulu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya sama kayak gini belum? Nara udah? Abian, apakah Abian sudah? Belum. Kalau Nara? Masih Belum gak Kak, itu bisa. gimana kayak ke coding-coding kayak gitu? Yang ini, sebelah kanan ini. Iya Kak. Itu di mode ini teman-teman pilih yang upload. Yang upload ini teman-teman klik. Nanti akan muncul mode codingnya Upload. seperti ini. Oke, Iya, udah belum? Udah di klik upload belum? udah. Udah. Oke, Fatih, Bagas, Hasbi, udah semuanya. Sudah. Nah, Belum. oke, sekarang kita fokus bikin programnya terlebih dahulu. Kalau tampilan teman-teman sudah sama seperti punya Mr. Pian seperti ini, kita lanjut bikin Belum. programnya. Belum. Oke, sudah semuanya. Udah. Udah ya. Udah. Belum. Di mode itu klik upload teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Sudah. Nah, kenapa kita menggunakan PictoBlock? Mungkin teman-teman di sini udah ada yang belajar blok kode, mungkin ada yang udah belajar scripting ya, nulis kode langsung. Nah, kalau misalkan teman-teman, kadang teman-teman tuh bingung, teman-teman kalau misalkan scripting pakai blok itu bingung, teman-teman yang biasa pakai blok disuruh scripting juga bingung. Nah, kalau kita pakai dua-duanya, contoh, misalkan Mr. Pian masukin when Arduino Uno starts up di sini. Nah, di sini di kode ini akan muncul setting seperti ini teman-teman. Void setup, put your setup code here to run once. Kemudian put your main code here to run repeatedly. Nah, terus kalau misalkan mau di set humidity di sini, nanti akan muncul kodenya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada blok kode, teman-teman bisa tulis sendiri di sebelah sini sebetulnya. Kalau teman-teman biasanya scripting. Jadi teman-teman tahu apa yang harus ditulis. Nah, teman-teman bisa pasang kodenya seperti ini. When Arduino Uno starts up, kemudian set, di situ ada temperature ya. Hmm. Hmm. Nah, selain itu juga teman-teman perlu untuk menambahkan kode komunikasi ya teman-teman. Teman-teman perlu untuk menambahkan kode komunikasi di sebelah sini di serial monitor nanti akan muncul monitornya berapa. Nah, pertama teman-teman when Arduino starts up, set, kemudian pilih variabel yang udah dibikin. Di sini ada humidity, ada temperature. Teman-teman pilih nih yang temperature. Tem. Kalau aku tem. Ya, boleh. Temp. Nah, setelah ini ketika Arduino dimulai, dia akan mengeset atau mengatur temperatur. Nah, cara kita tahu bahwasanya itu sudah bekerja atau belum, kita harus menambahkan kode untuk komunikasi. Komunikasi kemana? Ke serial monitor untuk mengecek. Nah, teman-teman bisa pilih kode yang paling bawah. Di sini ada tulisan add extension dengan gambar dengan gambar kode blok kode ini dan lambang plus di atas di bagian kiri pojokan yang warna ungu. Nah, teman-teman bisa klik add extension, terus teman-teman scroll ke bawah, teman-teman cari communication. Nah, ini
cari communication. Make your project interactive. Make Aman. your projects interactive. Nah, ini bisa teman-teman klik communication. Diklik seperti ini, nah akan muncul blok kode baru akhirnya. Sudah? Sudah. Nah, di communication teman-teman pilih yang set serial. Set serial 0 baud rate to pakai baud rate yang paling rendah 9.600 dulu, 9.600. Sudah. Udah. Nah, di situ muncul kan teman-teman. Di situ akan muncul juga tuh tulisannya put your setup code here di void setup di bagian coding. Nah, serial begin 9,600 ya, 9,600. Nah, di situ teman-teman akhirnya tahu kalau misalkan teman-teman mau munculin ini di monitor, teman-teman perlu ketik serial begin 9,600. Terus setelah itu teman-teman ke panel blok bagian control yang ada di bawah search ini, teman-teman pilih forever. Ya, forever. Forever itu kalau ditulis kodenya apa teman-teman? Ada yang tahu? Biar semua itu biar tidak stop. Betul. Kalau di scripting kodenya apa forever itu? Ada yang tahu? Forever itu kalau teman-teman tulis kodenya loop ya, loop, void loop. Ya, ini teman-teman ada nih. Void loop ini sama dengan forever. Jadi kalau teman-teman nggak ada blok kode, teman-teman bisa tulis saja forever kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masukin variable humidity sama temperature. Kita masukin lagi set temperature sama humidity ke bagian forever seperti ini. Nah, yang humidity teman-teman bisa atur ke temperature. Nah, akhirnya nanti di void loop atau di forever itu akan muncul seperti ini teman-teman, temperature 0, humidity 0. Kenapa di situ 0? Ada yang tahu? Karena kita belum tulis. Betul, karena di situ belum terkonek dengan sensor. Kalau udah terkoneksi dengan sensor, nanti yang bagian menulis angkanya itu sensornya, bukan kita lagi. Kayak gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu nih untuk nanti berkomunikasi dengan sensornya. Ya, betul. Maka kita harus mendapatkan informasi dari sensor kita yang disebut sebagai DHT ya, DHT 11. Maka kita cari di panel sensor. Nah, ini ada Arduino Uno, ada aktuator, ada sensor. Teman-teman klik sensor. Nah, di situ teman-teman cari get temperature from DHT sensor at pin 2. 2 kan? Iya, di pin 2 seperti ini. Nah, get temperature from DHT sensor at pin 2. Nah, karena selain temperature, teman-teman juga mau cek kelembapan, maka get get temperature-nya jadi 2, yang satu dimasukin ke humidity. Nah, bagian get temperature-nya dirubah ke humidity seperti ini. Nah, nanti kodenya yang berada di void loop itu akan bertambah. Jadi temperature equal DHT to breathe temperature. Kemudian humidity equal DHT underscore 2 point read humidity. Seperti itu. Pak, tapi ini saya kocek di stage itu
temperature-nya 0. Betul. Temperaturnya nanti yang apa yang menulis bukan kita tapi alatnya. Kamu baru total dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau tahu di serial number. Kemudian kita harus write temperature, write humidity, write humidity. Kita harus balik lagi ke tombol komunikasi. Nah, di komunikasi, teman-teman bisa pasang ini sebanyak 5 baris ya, teman-teman. Tujuannya agar nanti sebetulnya ini mau dipasang 4 baris juga bisa, tapi kenapa 5 baris? Agar nanti tulisannya itu teman-teman lebih rapi. Nah, contoh di sini write temperature, tulis aja di sini temperature ya atau temp. Nah, variable-nya teman-teman perlu untuk masukin ke sini. PPE belum itu belum P-nya belum. Tapi P-nya rusak. RA TU. Aduh. Ulangi dong. Ini bisa dilihat ini di bagian ini kodenya seperti ini. Yang ini apa? Di mana yang temperature itu warna orange. Di bawahnya orange. Di bawahnya Bawahnya orange ventilator. itu itu tanda strip. Ini. Iya, yang di bawahnya temperature orange itu cuman strip aja. Oke. Oke, setelah itu teman-teman kan mau nih kalau misalkan sekarang untuk sekarang DHT atau sensor teman-teman itu sebetulnya sudah bisa mendeteksi suhu. Cuman kita nggak tahu kalau misalkan dia mendeteksi suhu, indikatornya apa kalau dia tepat atau nggak tepat. Nah, maka kita perlu untuk menambahkan blok kode if then. If then, teman-teman masukin di bawahnya humidity seperti ini. Oke, di bagian operator ya teman-teman. Nah, setelah memasukkan if then, teman-teman masukin nih variable temperature-nya ke dalam sini. Sorry. Kita masukin dulu sebelum ke temperature, kita cari operator. Operatornya ya, operator. Nah, apa yang ingin teman-teman bikin itu ada di operator. Nah, di situ ada blok kode yang apa istilahnya, ada yang lancip, kemudian ada juga yang bulat. Nah, teman-teman itu bisa dilihat ya sudutnya. Ini kan sudutnya lancip ini. Teman-teman berarti harus pilih yang sudutnya lancip. Nah, teman-teman tahu nggak ini maksudnya apa kalau misalkan sudutnya berbentuk kurung tutup lancip kayak gini maksudnya gimana ini? Ini. Kalau kurung lancip buka gini maksudnya gimana? Ada yang tahu? Ini Lebih simbol besar. apa? Lebih besar. Tadi siapa yang jawab? Patih. Patih, hebat Patih. Jadi kalau misalkan kurung tutup ya, kurung tutup lancip itu lebih besar. Kalau kurung tutup kecil, kurung buka lancip itu lebih kecil. Kalau tanda 2 strip kayak gini sama dengan. Nah, kita mau setting nih if. Nah, if apa? Di sini masih kosong ya. If di situ kosong, kita masukin variabel kita. Variabel kita adalah temperature. Kita masukin temperature di sini. Nah, dibaca jika temperatur atau temperature atau suhu itu lebih besar dari, nah di sini 50 teman-teman bisa sesuaikan. Kalau Mister di sini mau sesuaikan temperaturenya menjadi 30.
Nah, jika suhu atau temperature lebih tinggi dari 30, maka kenapa nih? Apa yang ingin teman-teman lakukan ketika suhu di atas 30 derajat? Contoh, Ya. kalau Mister pengen kalau misalkan suhu di atas 30 derajat, pengen buzzernya itu berbunyi. Jadi kalau misalkan suhu 29 masih tenang, suhu 28 masih tenang, tapi kalau tiba-tiba suhunya naik jadi 30 derajat, ada alarmnya. Tit 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 gitu. Nah, maka kita harus masukin di Arduino Uno di bagian ini, bagian Arduino Uno, layar Arduino Uno. Kita pilih yang ada Playtone. Playtone. Nah, Playtone on 3. Kenapa on 3? Karena kita pasang pin. Buzzernya tadi di pin 3 gitu. Nah, ini alasan juga teman-teman tadi di atas kayak get temperature from the HT sensor at pin 2 itu kenapa kok pin 2? Karena teman-teman pasangnya di pin 2. Kalau misalkan teman pasangnya di pin yang lain ya tinggal teman-teman sesuaikan. Teman-teman tadi pasangnya di pin nomor berapa. Sama dengan buzzer tadi kita pasangnya di pin 3. Jadi kita pilih pin 3 aja. Nah, Nah, buzzernya nyala, saya yang S itu permisi Mas, yang S itu di mana? yang buzzer, yang S. Aha. Yang S tadi di pin 3. Pin 3. Di pin 3 dekatnya LED sama temperature. Karena LED-nya tadi ada di pin berapa ya? Di pin 4 ya. Nah, jadi kita bisa masukin pinnya yang LED itu di bawah pin eh, pin tone gitu. Nah, ini kita harus masukin pin untuk LED ini 3 sekaligus, teman-teman. Kita harus masukin 3 sekaligus. Seperti ini. Nah, di sini udah muncul pasti di kode teman-teman di sebelah kanan ada digital write 13 true, digital write 13 true, digital write 13 true di bagian kode. Ada yang tahu nggak maksud true 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 di sini ini apa? Benar atau pas? Bisa, tapi kalau arti dari hide 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 di sini artinya apa? Voltasenya. Bisa jadi. Nah, sebetulnya teman-teman, digital write itu hanya ada dua binary ya. Hanya ada dua binary. Dia hanya ada 0 dan 1. Dia hanya ada 0 dan 1. 0 itu artinya off, 1 itu artinya nyala. 0 itu tak ada tegangan listrik, kalau 1 itu dia ada tegangan listrik. Maka yang high yang di tengah ini kita rubah menjadi low. Nah, dia akan menjadi false. True nor false. Tadi Nara yang jawab ya. Bagus ya, Nara. Jadi benar seperti itu. True or false kayak gitu. True or false. Kalau ya cuma ada 0 dan 1 kayak gitu. Nah, kita pengen lampunya nyala mati. Kalau lampunya nyala terus atau mati terus kan kita nggak bisa tahu. Jadi kita harus masukin operator lagi. Kita wait. Nah, ini bisa teman-teman mau wait 1 second, wait 3 second, ini bebas ya teman-teman mau wait berapa. Nah, ini wait second itu 1000 mili detik teman-teman. Maka di sini tulisannya delay 1 x 1000 ya, di sini 1000 mili detik kayak gitu. Jadi setelah itu teman-teman mau lampunya nyala mati, berarti setelah high low high teman-teman harus bikin low high low. Oh iya, untuk digital pinnya karena kita tadi masukin digital pinnya di pin 4, maka kita juga harus setting digital pinnya disesuaikan di pin pin yang kita masukin tadi. Seperti ini. Gitu. Jadi harus digital pin 4.
Nah, sama ya teman-teman, masukin lagi yang set digital pin-nya di sini sampai tiga, tiga baris. Kalau yang di atas high low high, yang di bawah low high low. Kenapa? Karena kita ingin lampunya nyala mati. Jadi voltasenya harus nyala mati seperti ini. Digital pinnya harus disesuaikan juga di pin 4. Oke, di sini ada yang tahu kenapa kita harus pasang fungsi delay or apa ya, kalau di blok kode itu namanya wait wait ya. Ada yang tahu kenapa kita harus pasang fungsi delay atau wait? Supaya menunggu. Betul, supaya menunggu. Kenapa kita perlu untuk menunggu? Supaya tidak nyala mati terus. Betul, supaya tidak nyala mati terus. Selain itu, di dalam program itu ketika kita tidak style delay atau style menunggu, kode kode atau pembacaan sensor itu akan dilakukan secara terus-menerus, nggak ada jedanya, sehingga kita nggak punya waktu untuk membaca hasil dari sensor. Maka di akhir kode kita perlu untuk menaruh wait sekali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa disesuaikan ya di akhir kode, di bagian setelah setelah kode if then, setelah operator if then, dan di atasnya forever. Jadi di tengah-tengah yang warna orange. Seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa mau wait 1 second, wait 2 second. Ini udah Karena selesai kan? iya, karena Mister bacanya lama, wait 2 second aja. Ya, Nah, sudah. sekarang kodenya udah selesai. Kalau kodenya udah selesai, kita perlu mengupload kodenya ke Arduino kita. Nah, sebelum kita upload, kita pastikan kodenya udah sama semua ya. Dan kita Ini yang udah paling sama. penting, oke. Dan yang paling penting teman-teman tahu nih, teman-teman tahu fungsinya. Kalau teman-teman sudah terbiasa scripting, mengetik kode, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Ini kode yang harus ditulis di IDE Arduino, di ekosistem Arduino. Jadi Seperti kita ini kodenya. upload. Jadi kita upload firmware. Jangan upload firmware. Kita konekin dulu. Kita Udah connect. di-connect. Oke. Nah, upload code. Di sini tulisannya upload Gak ada code. upload. Emang Ya, kita upload cek. firmware. Nah, tapi kalau misalkan belum bisa upload code, teman-teman bisa connect dulu ke com-nya kayak gini. Jangan lupa ya, teman-teman harus unduh aplikasinya. Sebenarnya di websitenya ada, cuman itu masih ini kalau di websitenya dia belum bisa upload code. Oh. Saya Kalau di di website. iya, kalau di websitenya itu masih ini belum bisa upload code. Sudah ini Kalau kan. di nanti Kalau bisa gue di tidak. nanti bisa di copy kodenya, terus diunduh aplikasinya, baru di upload code. Nah, kalau di upload code, nanti dia akan upload in progress seperti ini. Oke, saya udah copy. Ya, nanti bisa diunduh apps-nya. Nah, terus di bagian serial monitor, teman-teman bisa pilih yang Sebelumnya mau 9600 nanya biar sama bertanya. seperti saya. Oke, silahkan, Patih. Saya kok itu ya apa sih namanya setelah saya pencet upload code-nya katanya fail. Gagal. Filenya kenapa? Ada alasannya nggak itu? Tidak, tidak ada. Coba coba Fatih share screen. File dia, file juga. Aku Fatih, fail. oke, bisa share screen, teman-teman. Lagi mau ini. Fatih dulu ya, Fatih dulu ya. Kode complete fail. Oke, silahkan di share screen-nya ya, Fatih. Sudah.
Udah saya screen, bentar. Oke, coba lihat kode yang ke atas. Upload lagi. Nah, it coba connect. Udah bener belum connectnya? Udah connect belum itu boardnya? Ini di dekatnya board itu kan ada tombol connect itu. Oh, udah connect, tapi di upload failed. Iya. Nah, itu dilihat apakah tulisan set temperature-nya udah sama persis atau ada typo di situ. Oh, Oke, kita perhatikan juga ya teman-teman kodenya. Kalau misalkan, nah itu tulisannya temperature, sedangkan yang mau dibaca sama DHT-nya itu namanya temperature. Nah, itu teman-teman bisa diperhatikan detailnya. Terus, oke itu dibetulin dulu ya, Fatih ya. oke. Oke, nah itu cara membenarkannya di rename variable. Bisa diklik rename variable nanti. Oke, siapa lagi yang belum bisa tadi fail? Abian, gimana Abian? Sebentar. Oke, Nara gimana Nara? Udah bisa? Nggak tahu ini sudah bisa atau tidak bisa izin Coba share screen. lihat. Oke, Apa ya? karena di sini sangat panas, buzzer saya bunyi terus ya teman-teman. Oke, coba lihat Nara. Nah, itu punya Nara udah itu serial monitornya udah itu. Humidity, nah temperaturenya Nara di atas 50. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat share screen-nya Nara ya. Nah, di sini punyanya punyanya Nara udah kebaca ini sensornya. Di tempatnya Nara itu Itu tingkat berapa? suhunya 33 derajat teman-teman, panas banget di sana ya. Nah, kelembapannya itu 53,00. Nah, kalau misalkan Nara pengen tahu apakah aktuatornya bekerja atau enggak, temperaturenya diturunin, jangan 50 yang di kode. Nah, itu bisa diturunin misal 30 atau 35. Nanti kalau suhunya nggak ada 35, teman-teman cari air panas aja, cari air panas ya kan? DHT-nya ditempelin tuh ke gelas panas, itu pasti naik itu nanti suhunya. Pak, Pak. Gimana Fatih? Nah, udah sukses nih punya Nara nih. Beri tepuk tangan dong sama Nara. Oke, good job Nara. Nanti tinggal diatur ya temperaturnya sama dipelajarin scriptingnya. Itu bisa dirubah sendiri tuh Nara scriptingnya. Di atas kan ada gambar pensil itu. Itu kalau misalkan diklik itu bisa rubah kode dengan cara mengetik. Udah nih, udah Papi. Tapi Gimana tapi Fatih? Coba lihat gimana? Fatih. Oke, sebentar. Ya, Dia kan di-share, dicek sama Mister. ini sudah kelihatan? Sudah. Nah, di right, yang di right itu, yang pertama, right pertama ketik tuh temperature. Yang right kedua itu masukin variable. Variable patih ke layar Oh, variable. Nah, temperature ya pakai tulisannya T. Itu masih tipe itu Patih. tem. Oh, pakai E ya, bukan pakai A ya? Betul, bisa dilihat di atas ini get temperature, get humidity Oke, itu Fatih bisa kopas tulisannya dari situ. oke. Di rename dulu ya. Oke, ada Ya, lagi Abian, gimana Abian? Aku. Oke, silakan share screen dulu Abian. Sembari Fatih revisian. Ini buzzer Mister nyala terus nih karena di sini panas. Oke, when Arduino start up, coba ke bawah. One second. Low, high, low. Ke atas. Temperature, humidity.
Oke, udah connect. Tapi ininya upload code-nya susah. Tuh, sampai ke infinite. Bentar. Oke, coba lihat boardnya udah belum boardsnya yang di ini yang tutorial dan boards itu. Oke, udah ya konektivitasnya. Kontaknya di mana? Oke, konektivitasnya juga udah. Sekarang lihat kodenya, temperature, baud rate. Coba ke bawah dulu kodenya. Change. Oh, itu jangan change humidity, tapi set humidity itu salah itu kodenya. Coba tahu nggak kodenya yang salah di mana? Yang mana? Itu ada tulisan change humidity, dia nggak bisa berubah change humidity-nya di bawah set temperature di atas, di bagian atas di bawah set temperature. Nah, itu kode apa tuh? Change. Nah, yang betul ada set humidity. Hmm, Di atas atas. coba upload sekarang. Nah, Masih fail. mana tulisan fail-nya? Tadi fail. Coba building 30%. Oh iya, uploading fail. Coba dilihat lagi, dicek lagi. Set serial, void second, set digital. Tadi udah sampai 100% ya, tapi cuman uploadnya gagal ya. Iya. Oke, coba ini apa Bian? Coba ini ini perlu untuk temperature-nya jangan ada sampai ada yang typo ya, nanti nggak bisa. Terus yang kedua, hmm, coba serial portnya diganti atau ini di save dulu, nanti ya serial portnya diganti. Kalau misalkan belum bisa serial portnya diganti, coba di connect disconnect dulu. Di serial portnya diganti, di save dulu, nanti dibuka lagi aplikasinya buat restart. Udah nih baru Oke. bukannya. Ini project. Oke, Abian coba di close PictoBlock-nya dibuka ulang ya, tapi di save dulu projectnya, nanti tinggal di open ulang. Nah, Mister juga pernah ngalamin error kayak Abian kayak gitu. Akhirnya diotak-atik tuh, dicoba-coba, diubah serial portnya, kemudian di save project, dibuka ulang, karena itu fungsinya bisa untuk restart. Iya, masih fail punyanya Abian. Nanti Mister bantuin ya kalau masih failed ya. Oke, itu sebenarnya tinggal upload aja. Semuanya udah Selesai tepat. sudah. Oke, Lagi. tadi punyanya Nara udah berhasil itu punyanya Nara. Oke, coba stop share dulu Abian. Coba di port, jadi kan serial port 3 ya Mister bacanya ya. Coba dirubah kalau ada colokan USB yang berbeda diganti colokan USB-nya. Fatih udah bisa. Sudah. Oke, bisa diperlihatkan hasilnya Fatih? Dan nanti itu Ini lagi mau copy. Ah, gak bisa lagi nih. Nah, punya Fatih, serial monitornya itu dirubah ke bitrate 9600 Fatih. Yang ini serial monitor paling kanan, deket lock. Nah itu kan ada tuh di gambar bak sampah ini bawah. Nah itu yang kanannya, Oke. kanannya.
Nah itu angka-angka itu di 9600 coba klik. Oke, wait a second, no line. Coba ke Wah, atas ini kodenya upload. Fatih. Ini juga upload firmware, bukan upload code. Yang beta ini Walter, yang beta 8. Nah, ini punyanya Fatih masih typo ini temperature-nya tulisannya. Variabelnya masih typo. Humidity-nya harus dimasukin juga ini variabelnya yang di bawah ini Fatih. Pertama, temperature-nya ini variabelnya tulisannya masih typo. Yang kedua, eh humidity-nya juga harus dimasukin variabel. Nggak bisa ditulis aja. Nah, nanti kalau misalkan udah bisa diupload. Ya. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan masih ada yang error atau upload failed, teman-teman bisa ini ya, bisa konsultasi atau tanya aja ya di WhatsApp grup. Terus, kalau misalkan masih ada error dan semuanya udah benar, berarti teman-teman bisa eksperimen mungkin ada yang salah dengan serial portnya atau teman-teman kemungkinan aplikasinya perlu untuk di restart, kadang perlu penyegaran seperti itu. Nah, kalau misalkan di situ belum ada upload code, nah itu bisa disesuaikan versinya ke beta 8. Nanti teman-teman silakan share hasil projectnya ke grup. Eh, kalau udah sukses, kalau ada error bisa ditanyakan. Nanti kalau teman-teman udah sukses bikin projectnya, nanti teman-teman akan dapat ini sertifikat pencapaian untuk project sensor suhu dan juga kelembapan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke. Kak, Oke, ini bertanya. gimana? Gimana Nara? Ya, kan saya sudah selesai ini harus tetap diupload lagi ke grup kah? Iya, nanti Nara bisa upload projectnya di grup biar divalidasi sama yang bikin sertifikatnya. Berarti foto kodenya sama hasilnya saja kah? Boleh di foto project sama kodenya boleh, di video hasilnya juga boleh. Pokoknya share keseruannya aja ya. Nanti kalau yang belum berhasil bisa nanti tanya-tanya terlebih dahulu. Oke, karena waktu kita udah habis ya teman-teman. Semoga projectnya nanti teman-teman bisa lanjutkan. Kalau ada yang masih error bisa ditanyakan. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Seru sekali ya project kita sore hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye bye teman-teman. Bye bye. Bye-bye. Bye bye.